Sebelumnya perkenalkan nama saya Heri Putri Amalia dengan NIM 22131. Saya Endra Naslam dengan NIM 191374. Saya Muhammad Bakri Erwan dengan NIM 19137060. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 22137112. Saya Zikrul Hadri dengan NIM 22137134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mencari air permukaan yang berada pada Pantai Belibis, Jalan Belibis, nomor 4, Air Tawar Barat. Baiklah, ini air laut yang sudah saya ambil tadi. Baik, saya akan mengecek pH-nya. Oke, setelah kita celupin, kita mendapati pH yaitu 6. Saya akan mengidentifikasi bau dan rasa air yang sudah saya ambil tadi. Baunya itu amis, terus rasanya asin. Saya akan jelaskan hasil pengambilan data air permukaan yang berada pada Pantai Belibis, Jalan Belibis nomor 4 dan Tawar Barat. Saya mengambil sampel data pada kedalaman 5 sampai 10 cm. Saya mendapatkan pH 6, baunya amis dan rasanya asin. Kejernihannya yaitu jernih. Sampah yang berada di pantai ada. Kami di sini akan mengambil sampel yang berada pada belakang GPS. Dan sini saya akan mengambil sampel airnya. Banyak. Nah kan, saya akan ngetes rasa dan bau data yang saya ambil. Baunya amis, rasanya hambar sedikit pahit. Setelah itu saya mengecek pH yang tadi saya dapat. Setelah mengambil data dan mengecek pH yang saya dapati adalah 7. Nah, dari data sampel yang kami ambil, ini mendapatkan kesimpulan yaitu data yang saya ambil pada kedalaman 5-10 cm, pH yang kami dapati yaitu 7. Rasanya itu pahit, agak hambar, terus baunya amis, kejernihannya putih kekuningan. Kondisi sampahnya itu sampah ada di sekitaran lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang mau mengambil sampel air permukaan di sungai samping Basko. Baiklah, di sini saya akan mengecek pH dari sungai ini. Baiklah, pH yang saya dapati 6, pada nomor 6, dan bau dari air tersebut seperti bau karat dan bau sampah. Setelah saya ambil, saya mendapatkan kesimpulan yaitu pH 6, rasa yang didapati asin, bau karat dan bau sampah, kejernihan putih kehijauan, isi sampah, ada sampah di pinggiran sungai. Selanjutnya saya akan mencoba air dari sungai ini.
rasanya hambar. Dapatkan dari sampel air yang kami ambil di sini adalah kami mengambil sampel air di permukaan sungai dengan kedalaman 5 sampai 15 cm, kemudian pH-nya itu 6, rasanya itu hambar, kemudian kejernihan airnya itu jernih, baunya itu amis, dan untuk kondisi sampahnya ada sedikit sampah di pinggiran sungai. Baiklah, saya akan mengambil sampel air permukaan pada Jalan Samudra, Hulu, Kota Padang yang berada di Taplau. Saya akan mengambil sampel pada air permukaan di Taplau. Saya akan mengambil sampel pada air permukaan yang berada di Taplau. Ujian sampel ditambahkan pH 6. Nah, terus bau Pada air tersebut amis dan rasa pada air asin. Jadi kesimpulannya, sampel pada air permukaan di pantai, tepatnya di Jalan Samudra Ulo, Kecamatan Padang Barat, pada kedalaman 10 sampai 20 cm. Yang kami dapati yaitu pH 6, rasa asin, bau amis, kejernihan jernih, kondisi sampah bersih, tidak ada sampah. Di sini saya akan mengambil air permukaan yang berada di daerah Bunga Pasang, Kecamatan Banyuwangi. Udah pakai. Kami mengambil sampel air di kedalaman 10 sampai 20 cm, pH-nya itu 6, rasanya itu hambar, baunya itu amis, kejernihan itu di bawah hijauan. Kondisi sampahnya ada sampah di sekitar air permukaan. Baiklah, saya akan mengambil sampel data pada daerah Sungai Lubuk Binturun dekat jembatan Lubuk Binturun. Oke, saya ambil air. Baik. Setelah saya akan mencek pH yang data saya ambil. Kesimpulan dari data sampel yang saya ambil, yang berada pada daerah jembatan Lubuk Binturun pada kedalaman 10 sampai 15 cm, pH yang saya dapati yaitu 5. Rasanya itu hambar, baunya tidak berbau, kejernihannya jernih, kondisi sampahnya itu bersih. Kami mengambil sampel air permukaan di Kuranji. Rasanya hambar, kondisinya jernih, sampah juga tidak terlalu banyak sampah, bisa dikategorikan bersih. Ini kedalaman sungainya sekitar 10 sampai 20 cm. Kami mengambil sampel air permukaan di Jalan Batu Luar, Kecamatan Pau. Rasa hambar, bau tidak berbau, kejernihan jernih, kondisi sampah bersih, kedalaman 1 meter. Dah.
Ini mengambil sampel air permukaan di Jalan Gunung Sari nomor 9. Rasa hambar, bau tidak berbau, kejernihan lumayan jernih, kondisi sampah sedikit kotor. Baiklah, di sini saya akan mengambil sampel air tanah yang berada di Jalan Jatigaung milik Ibu Marlis. Kedalaman dari sumur tanah ini adalah 2,5 meter. Data yang saya dapatkan dari sampel air tanah yang saya ambil itu pH-nya itu 7, rasanya itu hambar, bau dari air tanah ini amis, kemudian kondisi sampahnya itu ada sedikit sampah di dalam sumur, kemudian kejernihan air itu jernih. Baiklah, saya akan mengambil sampel air tanah pada perumahan Bonang, Blok D nomor 22, daerah Petenggangan. Saya akan mengambil data sampel air tanah dan hitung debitnya. Baiklah, saya akan mengukur kedalaman sumur tersebut. Akan mengukur kedalaman sumur. Saya akan mengukur ketinggian dari dari permukaan ke tanah. Saya akan mencoba rasa dan bau air. Baunya tidak berbau, rasanya hambar. Baiklah, kesimpulan dari data air tanah yang saya ambil pada perumahan Monang, Blok D nomor 22, daerah Petenggangan. Yang pertama, rasanya hambar, baunya tidak berbau, kejernihannya jernih, kondisi sampah bersih, debit air 7,78 detik, botol 600 ml, ketinggian dari kaki ke permukaan air 1,4, kedalaman air 1 meter, kedalaman keseluruhan 2,4 meter. Mengambil sampel Air tanah. air bawah tanah untuk mengukur debit air tanah tersebut. Bukan so. Sedang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil sampel air tanah pada Jalan Enggang 3. Baiklah, kesimpulan dari jalan perumahan Enggang nomor 4 yaitu pH pada nomor 6, rasanya seperti tawar, bau sedikit berkarat, kejernihan jernih, kondisi sampah bersih, debit air sekitar 3,44 detik, botol 600 ml, ketinggian dari kaki permukaan air 2 meter, kedalaman air 1,2 meter, kedalaman keseluruhan 3,2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengambil sampel Air tanah. pada Jalan Petenggangan, perumahan Blok A B10. Baiklah, saya akan mengukur debit air yang turun. Baiklah, saya akan mengukur kedalaman air bawah tanah. Baiklah, saya akan mengukur pH air bawah tanah. Ya, Pak ini. Oke. Baiklah, pH yang saya dapati berada pada pH ke-7. Baunya tidak berbau dan rasanya
tawar atau tidak ada rasa. Baiklah, kesimpulan dari air tanah pada perumahan HKB 10 Jalan Petengangan yaitu pH pada nomor 7, rasa tawar atau hambar, bau tidak berbau, kejernihan jernih, kondisi sampah bersih, debit air 3,88 detik, botol 600 mm, ketinggian dari kaki permukaan air 1 meter, kedalaman air 1 meter, kedalaman keseluruhan 2 meter. Kami mengambil sampel air tanah yang berlokasi di Jalan Lubuk Tempurung. Rasa hambar, bau tidak berbau, kejernihan jernih, kondisi sampah berbentuk daun kering, kedalamannya sekitar 5 meter. Kita merasakan bau dan menunjukkan debit air yang keluar. Baunya tidak berbau, rasanya hambar. Baiklah, saya akan mengukur tinggi dari kaki ke permukaan air. Nah, saya akan mengukur kedalaman air tanah. Saya akan mengambil kesimpulan air tanah pada perumahan Dakota nomor 3 daerah Dadot Tunggul Hitam yang saya dapati yaitu pH-nya 6, rasanya hambar, baunya tidak berbau, kejernihannya jernih, kondisi sampah bersih, debit air 3 detik, botol 600 ml, ketinggian dari kaki ke permukaan air 1,5 meter, kedalaman air 2 meter, kedalaman keseluruhannya 3,5 meter. Kami mengambil sampel air tanah di Jalan Rakit 1 untuk kejernihannya jernih, bau tidak berbau, dan kondisi sampah bersih. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengambil air tanah yang berada di Jalan Cendrawasih. Pemilik dari air sumber ini adalah Bang Sapi. Bentar. Coba. Udah coba. Coba lempar aja. Enggak. Sampai dasar segini. Kami mengambil sampel air tanah di Jalan Kelok, Kecamatan Kranji. Rasa hambar, bau tidak berbau, kejernihan jernih, kondisi sampah lumayan bersih, kedalaman air sumur sekitar 5-6 meter. Kami mengambil sampel air tanah yang berlokasi di Jalan Kelok, Kecamatan Kuranji. Lihat di sini rasanya hambar, juga kejernihannya cukup jernih, untuk kondisi sampah bersih. Dan kedalaman sumurnya sekitar 5-6 meter.
Baik, inilah hasil praktikum dari kelompok kami. Bila ada kesalahan